Firman Tuhan hari ke-326 21 November tahun 2024. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Perikop, hormat kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Dengan perikop adalah hormat dan pujian kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sebagai ayat inti adalah, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat ini dan sebagai bacaan pagi diambil dari Ester pasal 8 ayat 1 sampai dengan 17. Dengan perikop, bangsa Yahudi diperintahkan melawan musuh. Dan bacaan malam yang Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Yesus Kristus membuka segel sebagai pedoman kita dalam bulan November. Tetap topik mengasihi dengan kasih Kristus dijabarkan dalam Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid jikalau kamu saling mengasihi. Jadi di sini syarat menjadi murid Tuhan Yesus apabila kita saling mengasihi. Itulah syarat murid Tuhan Yesus. Kemudian kalau lebih dalam kasih adalah tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Katakan seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi dia menjadi murid Yesus dan umat Allah dan juga sebagai jemaat Allah
bila kita memiliki kasih atau saling mengasihi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Kemudian kita masuk dalam perikop hari ini. Dikatakan bahwa hormat kepada Yesus sebagai Tuhan. Apa makna dan pesan moral dari 1 Petrus 3 ayat 15? Yang mengatakan, tetapi dalam hatimu hendaklah kalian memberikan kepada Kristus penghormatan yang khusus, yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Tuhan. Jadi di sini penghormatan khusus kepada Yesus, kedudukannya sebagai Tuhan. Dan hendaklah kalian selalu siap untuk memberi jawaban kepada setiap orang yang bertanya mengenai harapan yang kalian miliki. Jadi di sini adalah hendaklah kalian selalu siap untuk memberi jawaban kepada setiap orang yang bertanya mengenai harapan yang kalian miliki. Jadi dengan adanya jaminan hidup yang kekal dan abadi, kita harus bisa menjelaskan hal tersebut kepada semua orang yang bertanya bagaimana caranya untuk bisa hidup kekal dan abadi. Tadi sudah jelas dikatakan syarat menjadi murid Yesus adalah saling mengasihi. Nah, kemudian menghormati Yesus Kristus sebagai Tuhan adalah sangat esensial dalam menghadap ajaran sesat, ya, yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Jadi menghormati Tuhan Kristus sebagai Tuhan adalah sangat esensial, ya. Artinya sangat penting sekali dalam menghadapi ajaran sesat daripada orang-orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dan dalam perikop ini kita diminta untuk menyerahkan kepada Yesus sebagai juru selamat segala apa yang mau kita capai, dan juga dengan lemah lembut kepada semua orang. Jadi kita diminta untuk menyerahkan keberadaan kita, ya, bahwa Yesus sebagai juru selamat, maka kita juga wajib menjawab apa pertanyaan orang dengan lemah lembut agar dapat diterima oleh orang lain. Jadi kesimpulan daripada perikop ini adalah kita tetap menghormati Yesus sebagai Tuhan dan juga adalah juru selamat,
sehingga dengan demikian kita bisa memberitakan berita firman tersebut kepada semua orang dan menjawab dengan lemah lembut, dan apa yang ditanya dan yang sudah kita ketahui bahwa dengan Yesus kehidupan kekal menjadi jaminan buat kita. Itulah inti daripada perikop ini, menghargai Yesus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat dunia. Kita masuk dalam bacaan pagi yang diambil dari kitab Ester pasal 8 ayat 1 sampai 17. Dengan perikop bangsa Yahudi diperintahkan melawan musuhnya yang diciptakan oleh Haman. Kemarin kita sudah melihat Haman sudah dihukum gantung oleh Raja Ahasiweros, ya. Jadi setelah Haman dihukum gantung oleh Raja Ahasiweros, memberikan kepada Ratu Ester segala harta benda Haman. Jadi raja menyerahkan semua harta kekayaan daripada Haman. Dan Ester memberitahu bahwa Mordekai lah saudara sepupunya. Artinya ayah angkatnya. Selama ini Ester belum memberitahukan, ya, siapa dia dengan Mordekai. Nah, maka sekarang ini diberitahukan. Nah, sejak itu Mordekai diberi hak untuk bebas di istana menghadap raja tanpa dipanggil, ya. Nah, kemudian pada perikop ini, ya, yang memberikan Yahudi untuk melawan musuhnya. Nah, Ester mengangkat Mordekai menjadi penguasa harta Haman. Jadi raja menyerahkan kepada Ester, tapi Ester memberikan kepada Mordekai sebagai penguasa harta daripada Haman. Nah, dalam perikop ini, ya, Ester menghadap raja, ya, sujud sambil menangis dan memohon supaya raja meniadakan rencana jahat yang dibuat oleh Haman pada orang Yahudi. Jadi di istana, ya, Ester menghadap raja dengan sujud dan memohon supaya menyediakan surat perintah yang sudah dibuat oleh Haman untuk memusnahkan Yahudi. Kemudian raja mengulurkan tongkat emasnya kepada Ester, dan Ester lalu bangkit dan maju. Maka raja juga bertanya, apa yang mau dibicarakan oleh Ester? Ester bangkit dan berkata, kalau Baginda berkenaan dan sayang pada hamba, hendaklah Baginda mengeluarkan surat perintah untuk mencabut surat Haman, ya, yang berisi perintah untuk membinasakan semua orang Yahudi
di kerajaan ini. Itulah yang disampaikan oleh Ester. Kemudian dikatakan oleh Ester, bagaimana mungkin hamba tega melihat bangsa dan sanak saudara hamba dibunuh atau dibantai. Nah, ini yang mau dijawab oleh raja, dan Ester sudah menyampaikan setelah kematian Haman. Ester menyampaikan. Raja berkata pada Ester dan Mordekai, memang aku telah menggantung Haman karena rencana jahatnya, dan harta bendanya telah kuserahkan pada Ester. Tetapi surat yang telah ditulis atas nama raja dan diberi cap atau cincin raja sebagai stempel tidak bisa dicabut kembali, karena surat yang sudah ditandatangani raja, yang sudah diumumkan, itu tidak bisa dicabut kembali. Namun kalian kuizinkan menulis surat tentang bangsa Yahudi. Apa saja yang kalian pandang baik, tulislah surat itu atas namaku dan dibubuhi cap kerajaan. Inilah yang bisa menyelamatkan bangsa Yahudi. Kemudian pada hari itu juga, tanggal 23 bulan 3, atau dikatakan kalau di kita bulan Maret, dan Yahudi itu adalah bulan Siwan. Jadi tanggal 23 Maret. Jadi sudah lebih daripada 3 bulan dari 13 Januari, ya. Mordekai memanggil para sekretaris raja dan menyuruh mereka menulis surat kepada para gubernur di seluruh 127 provinsi, para bupati, dan para pembesar-pembesar di seluruh kerajaan Persia, mulai dari India sampai dengan Sudan. Surat itu ditulis dalam bahasa dan sesuai dengan provinsi-provinsi masing-masing, dan juga mengirim surat kepada Yahudi yang diterjemahkan dalam bahasa Yahudi. Setelah surat dibuat, surat ditandatangani Mordekai atas nama Raja Ahasiweros dan dibubuhkan cap kerajaan, lalu diantarkan kepada provinsi-provinsi kerajaan di Persia dengan menggunakan kuda cepat milik raja oleh utusan-utusan yang ditugaskan oleh Mordekai. Apa bunyi surat untuk bisa menangkal surat yang sudah dibuat oleh Haman bahwa semua Yahudi harus dibantai pada tanggal 13 bulan Adar atau Desember. Isi surat adalah sebagai berikut.
bahwa raja mengizinkan orang Yahudi di setiap kota untuk bersatu dan membela diri. Nah, jadi diminta untuk bersatu dan membela diri. Inilah yang sudah diizinkan oleh Raja Ahasweros, karena Ahasweros tadi mengatakan, tulis apa yang kalian mau. Dan inilah yang dibuat oleh Mordekai. Kemudian dikatakan, apabila mereka diserang oleh orang-orang bersenjata dan bangsa dari provinsi manapun, mereka boleh melawan dan membunuh para penyerang itu beserta istri dan anak-anaknya. Inilah sebagai penyangkal bangsa Yahudi supaya tidak binasa di kerajaan Persia. Jadi mereka boleh membunuh dan melawan siapa yang menyerang mereka, sehingga mereka akan bersiap. Dan ini diumumkan kepada seluruh Yahudi yang ada di Persia. Nah, kemudian perintah itu harus dilaksanakan di seluruh kerajaan Persia pada hari yang telah ditetapkan oleh Haman untuk membunuh orang-orang Yahudi. Jadi hari yang ditetapkan oleh Haman itu adalah pada tanggal 13 Desember atau bulan Adar. Nah, jadi pada saat itulah semua bangsa Yahudi siap bersatu untuk melawan musuhnya. Siapa yang akan menyerang mereka boleh dibunuh. Anaknya, istrinya, pokoknya semua boleh dibunuh. Inilah isi surat yang dibuat oleh Mordekai dan dicap oleh kerajaan untuk mengantisipasi surat yang dibuat oleh Haman pada tanggal 13 Januari. Jadi tanggal 23 Januari dibuat lagi surat untuk menangkal perintah Haman pembunuhan bangsa Yahudi. Maka berangkatlah para pesuruh itu dengan menunggang kuda milik raja. Jadi kuda cepat milik raja dipakai oleh para penunggang kuda untuk menyampaikan surat tersebut kepada semua provinsi yang ada di kerajaan Persia. Juga di Susan, ibu kota negara, perintah itu dibacakan. Jadi dibacakan di Susan dan tersiar kepada seluruh provinsi di kerajaan Persia. Setelah itu Mordekai meninggalkan istana dengan memakai pakaian kebesaran, ya, berwarna biru dan putih, dengan jubah ungu dari linen halus, ya, dan mahkota emas yang indah sekali. Maka dengan adanya Mordekai pakai pakaian kerajaan, ya, kota Susan bersorak-sorai karena kegembiraan. Nah, kemudian orang Yahudi merasa lega dan senang, bahagia dan bangga. Juga di setiap kota dan provinsi dimanapun surat perintah raja dibacakan, orang-orang Yahudi bergembira, bersenang-senang, dan berpesta. Nah, kemudian banyak dari penduduk yang menjadi warga Yahudi karena takut kepada bangsa itu
inilah perikop hari ini, bahwa bangsa Yahudi akan diselamatkan dengan surat adanya mereka boleh melawan musuh-musuhnya. Itulah perikop hari ini. Dan selanjutnya, mari kita lihat perikop esok, ya. Kita ikuti episode berikutnya. Orang Yahudi bertindak, ya, melawan musuhnya. Itulah selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan malam, yaitu buku Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai dengan 5. Yesus Kristus membuka segel yang dalam buku gulungan tersebut. Apa yang mau kita lihat dari perikop ini? Ayat ini menggambarkan, ya, penglihatan yang diberikan kepada Yohanes mengenai 4 penunggang kuda, ya, melambangkan berbagai peristiwa yang terjadi pada akhir zaman. Melalui penglihatan ini kita diingatkan tentang pentingnya, ya, memahami tanda-tanda akhir zaman dan persiapan spiritual yang diperlukan bagi umat Tuhan. Jadi tanda-tanda akhir zaman, karena ini begitu dibuka gulungan demi gulungan, ada pesan moral dan makna daripada gulungan tersebut. Nah, kemudian kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 6 adalah penggambaran dari berbagai aspek, ya, penghakiman Tuhan atas dunia. Jadi masing-masing segel itu membuka tanda-tanda yang menunjukkan, ya, konsekuensi atas dosa dan pemberontakan umat manusia kepada Tuhan. Jadi dengan adanya segel-segel tersebut adalah konsekuensi daripada dosa manusia. Apa yang terjadi pada segel pertama? Segel pertama menggambarkan datangnya penakluk yang diartikan sebagai penipu yang membawa damai palsu, tetapi, ya, dijalankan oleh perang. Jadi dia seolah-olah membawa damai, tapi kok dibarengi dengan perang. Nah, itulah segel pertama, banyak penipu, ya. Segel kedua menunjukkan perang yang menyebar, ya, di antara bangsa-bangsa. Ini menggambarkan ketidakstabilan dan kekacauan yang terjadi. Nah, kemudian segel yang ketiga menggambarkan kelaparan yang melanda dan mewakili dengan penimbangan makanan yang menemukan kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh banyak orang di waktu-waktu yang sulit. Nah, jadi dari ketiga segel ini adalah merupakan adanya suatu ancaman dan penghakiman. Menurut ahli teolog, ya, segmentasi ini menggambarkan tahap
tahap bencana yang diizinkan Tuhan untuk memperingatkan hati manusia agar berbaik kepadanya. Jadi segel-segel yang dibuka anak domba menunjukkan berbagai penghakiman Tuhan terhadap dunia. Maka diharapkan kita tetap siap sedia dan iman kuat percaya kepada Tuhan dan mampu membaca tanda-tanda akhir zaman. Dan kita sudah melihat kekacauan perang. Sudah tidak lagi ada kasih. Sudah saling membenci, saling berperang. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Dan dilihat dari segel-segel yang dibuka, itu ada semacam ancaman mengacaukan, penipu. Ya. Orang berkata damai, tapi padahal dia mengatakan damai, tapi perang yang dijalankan. Itulah dikatakan banyak penipu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, dan kita tetap dalam pedoman kita pada bulan ini, yaitu mengasihi dengan kasih Kristus dan menghormati Yesus Kristus sebagai Tuhan dan yang diberi kuasa sebagai anak domba yang bisa menghakimi manusia. Setelah kedatangannya kedua kali, maka kita tetap mempersiapkan diri dengan iman spiritual kita, tetap mencapai tujuan kita, fokus pada tujuan akhir hidup kita, life after life, the news of Jerusalem. Amin. Tuhan memberkati.